Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Jadi teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Ridho, nomor induk mahasiswa 1820206043. Saya berasal dari program studi pendidikan matematika Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai statistika, ya, statistika. Oke. Yaitu materinya adalah jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, terus standar deviasi atau kesimpangan baku, dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai kemiringan dan keruncingan dari kurva tersebut. Baiklah, untuk memulai pembahasan ini, mari kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akan membahas jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Ini bisa teman-teman lihat, jangkauan kuartil itu atau simbolnya H, rumusnya adalah kuartil 3 dikurang dengan kuartil 1. Untuk simpangan kuartil atau simbolnya QD itu adalah setengah kali oleh jangkauan antar kuartil. Oke, langsung saja. Di sini kita akan membahas soal pengaplikasiannya. Kita langsung saja ke pengaplikasian soal, ya. Jadi di sini kita akan menentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil dengan data tunggal. Setelah data tunggal baru kita eksekusi dengan data ke kelompok. Baiklah, di sini ada soal data tunggal. Bisa teman-teman lihat. Data tunggal ini terdiri dari ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 data. 11 data nih ganjil, ya. Jadi langkah pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah lihat data tunggalnya terlebih dahulu. Apakah dia telah terurut atau belum? Jika belum terurut, maka kita harus mengurutkan yang terlebih dahulu, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kenapa? Karena di sini kita akan mencari Q1, Q2, dan Q3. Yang mana Q1, yang kedua, dan Q3 itu datanya harus berurutan. Kalau ini kan masih teracak nih, ada 6, 6, 7, 8, 9, 5, 3, 4, 6, 7, 8. Oke, langkah yang pertama akan kita urutkan terlebih dahulu. Kita lihat dulu yang terkecil apa? Adalah 3. Kita tulis di 3. Sudah 3. Ada 5 nih, ada 5, 5-nya berapa? 1. Sudah tuh lihat ada angka berapa lagi? 6, 1, 2, 3, 4. 6-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Setelah tuh ada angka 7. 7-nya ada berapa? Ini ada 2 7-nya, ya. 7, 7, pinter. Terus ini 8. 8-nya ada 2. 8-nya ada 2. Setelah itu 9. Nah, setelah kita urutkan, kita menghitung kembali datanya. Jangan sampai ada yang belum ditulis atau yang terlewatkan dari data aslinya. Di sini tadi ada 11, ya. Kita hitung kembali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alhamdulillah datanya lengkap seperti di awal, 11. Baiklah, karena ini datanya ganjil, maka kita bisa langsung menentukan tanpa harus membaginya dengan 1/2, 1/3, 1/4, terus 3/4 dan 4. Karena datanya ganjil, langsung saja bisa kita menentukan Q1, Q2, dan Q3. Terus setelah itu langkah yang pertama, langkah berikutnya adalah kita menentukan Q2 atau nilai tengahnya di mana. Oke, kita hitung lagi datanya tadi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ini adalah Q2. Sekarang kita menentukan Q3. Q1 dulu. 1, 2, 1, 2. Berarti di sini ini adalah Q1. Setelah itu di sini ini nih tengah-tengah 1, 2, 1, 2. Ini adalah Q3. Oke. Ini udah ketemu nih Q1, Q2, dan Q3. Sekarang kita langsung eksekusi ke pertanyaan tadi, yaitu jangkauan antar kuartil. Yang A nih kita buat dulu. Yang A adalah jangkauan kuartil. Simbolnya apa? Simbolnya H. Rumusnya apa? Q3 dikurang Q1. Maka di sini kita lihat Q3-nya adalah 8. Setelah itu
Q1-nya adalah 6. Maka jangkauan antar kuartilnya adalah 2. Sudah sampai di situ, lanjut kita ke yang B. Yang B ini adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil ini bisa simbolnya adalah QD. Yang mana rumusnya adalah setengah dikalikan dengan jangkauan antar kuartil. Oke. Atau rumusnya tuh Q3 dikurang Q1. Tadi udah dapat nih. Berarti kita masukkan aja setengah dikali 2. Berarti jawabannya 1. Oke teman-teman, ini adalah dengan data tunggal. Selanjutnya kita akan membahas ke data kelompok. Teman-teman, selanjutnya gini adalah data kelompok nih. Selanjutnya kita akan mencari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil ya jika diketahui adalah data kelompoknya. Ini teman-teman bisa lihat. Perlu diketahui juga untuk teman-teman bahwasanya untuk mencari jangkauan antar kuartil data kelompok ini rumusnya sama dengan data tunggal tadi. Akan tetapi yang membedakannya adalah ketika untuk menentukan kuartil 1, 2, dan 3-nya itu berbeda dengan data tunggal tadi. Untuk lebih jelasnya mari kita pahami sama-sama. Ini bisa kita lihat. Di sini ada frekuensinya, di sini ada nilainya, rentannya juga ada. Selanjutnya langkah selanjutnya kita menentukan frekuensi kumulatifnya. Di sini ada 5, ditambah 6 itu 11, ditambah 4 itu 15, ditambah 8 itu berapa? 23, ditambah 10 itu 33, ditambah 4 itu 37, ditambah 10 itu 47, ditambah 3 itu adalah 50. Jadi totalnya ini bisa kita lihat sigma F-nya adalah 50. Oke, sekarang yang diperlukan adalah Q3 dan Q1. Sekarang kita mau mencari jawab terlebih dahulu. Kita akan mencari Q1-nya terlebih dahulu ya. Setelah itu baru Q3. Kenapa nggak mencari Q2? Karena yang diperlukan hanya Q1 dan Q3. Untuk mencari Q1 kedua bisa kita lihat tadi untuk masalah apa? Menentukan kuartil data kelompok. Baiklah, kita akan menentukan dulu kelas apa Q1. Nah, kelas Q1 itu adalah LO atau batas bawah. Kelas 1 itu rumusnya adalah maaf ini bukan kelas tapi letaknya ya sama aja lah. Di sini adalah letak Q1-nya ya. Kita akan mencari Q1-nya itu rumusnya adalah 1/4 dikali N. Nah ini kita ketahui N-nya jumlahnya yang ini, N-nya adalah 50. Berarti 1/4 dikali 50 berapa? 1/4 dikali 50. Maka ini adalah jawabannya adalah 12,5. Kita lihat di frekuensi kumulatif ini 12,5 ini dia termasuk frekuensi kelas yang mana? Bisa dilihat data kelasnya yang mana? Ingat ya, ini yang mendekati yang ke atas, bukan mendekati yang ke bawah. Jadi 12,5 ini kan termasuk atas, berarti di 15 ya. Benar? Iya, benar. Jadi di 15 kita garis ini. Ini adalah letak Q1. Ini adalah letak Q1. Oke, kita langsung saja mencari nilai Q1. Q1 itu gimana, Kak? Jadi Q1 itu rumusnya adalah low, terus low-nya berapa di sini? Low itu batas bawah. Batas bawahnya adalah 88. 88 ini dikurang dengan 0,5. Berarti 88 dikurang 0,5 dikurang berarti 7. 87,5 ditambah rumusnya letak kelas tadi adalah 1/4 dikali dengan N
Oke, ini tadi kan apa 87,5 ditambah 1/4 N itu dikurang dengan frekuensi sebelum apa frekuensi kumulatif sebelumnya, yaitu ini kan 15. Berarti kita pakai 11 di sini 11 per frekuensi aslinya di sini adalah 4. Diingetin tuh rumusnya. Terus juga intervalnya atau intervalnya di sini 84 hingga ke 91. Berarti ini intervalnya adalah 84, 89, 90, 91 ditambah 1 adalah 4. Jadi intervalnya adalah 4. Oke, langsung saja kita buat 87,5 ditambah 1/4 N. 1/4 N ini berapa tadi, hasilnya adalah 12,5. Berarti langsung saja 12,5 dikurang 11 dibagi 4 dikali dengan 4. Wah, ini enak nih. Ini bisa langsung coret aja, seret coret. Iya, enaknya coret. 87,5 ditambah 12,5 dikurang 11 adalah berapa nih? 1,5. Benar gak? Iya, benar ya. 1,5. Maka Q1-nya adalah 89 nih. 5 tambah 5 kan 10, 1 tambah 2, 7 tambah 1, 8 tambah 1 lagi 89. Ini baru Q1-nya. Selanjutnya kita akan mencari letak Q3-nya terlebih dahulu. Ya. Ini kan yang diperlukan adalah Q3 dan Q1. Maka letak sekarang adalah letak Q3. Q3 itu rumusnya karena letak Q3 berarti 3/4 dikalikan dengan N. 3/4 dikali 50, maka hasilnya 12,5 dikali 3 itu 15, 16, 7, 37,5. Ya, 37,5. Bener gak ya? Ya, benar, 37,5 letak Q3-nya. Kita lihat di sini. Kita lihat kembali di sini letak kelasnya adalah 37,5 di frekuensi kumulatif. Lihat di sini ada 37, tapi ini lewat kan 37,5 nih. Berarti yang di atas yang mendekatinya adalah 47. Berarti kelas letak Q3-nya adalah di sini. Ini adalah letak Q3-nya. Ini kita garisin dulu ya. Oke. Nah, ini adalah letak Q3. Oke, mantap ya. Oke, selanjutnya nanti saya garisin terlebih dahulu biar muat. Setelah itu di sini kita baru mencari Q3-nya. Q3 itu rumusnya sama, batas bawah ditambah dengan 3/4 N, mencari ini dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum frekuensi sebelum kumulatif di sini berarti 37. Terus dibagi dengan frekuensi aslinya adalah 10 dikalikan dengan interval. Oke, kita tulis. Di sini adalah 104 nih. 104 dikurang 0,5 berarti 103,5 ya. Ya, benar ya. 103,5 ditambah langsung saja ini kan 3/4 N dikurang frekuensi sebelumnya itu adalah 37. Frekuensi kumulatif sebelumnya per frekuensi aslinya adalah berapa ini? 10. Ini ya frekuensi aslinya ya. Dikalikan dengan dikalikan dengan intervalnya. Intervalnya adalah tadi 4. Sekarang kita buat 103,5 ditambah 3/4 N adalah berapa tadi? 37,5 dikurang 37 dibagi 10 dikalikan 4. Langsung saja buat di sini 103,5 ditambah berapa nih hasilnya nih? Ini 37,5 dikurang 37 ini adalah 0,5. Ya, benar ya. 0,5 ini kita kalikan sama 4 terlebih dahulu, itu jawabannya adalah 2. 2 dibagi 10 adalah 0,2. Maka hasilnya adalah Q3 103,7.
Oke, udah didapatkan ini nih. Q3-nya adalah 103,7, Q1-nya adalah 89. Sekarang kita langsung saja menentukan jangkauan antar kuartil. Yang A. Jangkauan antar kuartil tadi rumusnya adalah H itu Q3 dikurang dengan Q1. Ini kita dapatkan tadi Q3-nya adalah 103,7 dikurang berapa ini 89. Oke, 103,7 dikurang 89 itu berapa nih? 7, komanya di sini 4 berarti 14,7. Udah dapat nih. Sekarang kita menentukan yang kedua. Yang kedua itu adalah apa? Adalah simpangan kuartil. Rumusnya apa tadi simpangan kuartil? Simpangan kuartil itu adalah setengah dikali dengan jangkauan kuartil atau H. Maka setengah dikalikan dengan 14,7. Maka ini didapatkanlah berapa nih? 14,7 dibagi 2 itu 7, 14 berarti 14 73, 5 berarti jawabannya adalah 7,35. Oke. Ini adalah menentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil jika yang diketahui adalah data kelompok. Selanjutnya kita akan berbicara masalah tentang materi selanjutnya. Oke. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan ini paham ya. Oke, baiklah kita lanjutkan pembahasan kita. Part 2, bagian kedua, yaitu menentukan standar deviasi atau simpangan baku dari data kelompok. Nah, oke, ini kita menggunakan data kelompok yang tadi ya. Menggunakan data kelompok untuk menentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil tadi. Ini datanya bisa teman-teman lihat, yang data yang tadi. Di sini kan kita tadi sudah mencari sampai frekuensi kumulatif. Jadi perlu diketahui untuk teman-teman, ini standar deviasi ini rumusnya adalah S akar dari sigma F I frekuensi dikalikan kuadrat dari XI. XI itu nilai tengah dikurang dengan X bar atau rata-rata dibagi dengan jumlah dengan N, atau N itu adalah sigma dari F tadi. Oke, lanjut saja. Berarti kita di sini memerlukan yang pertama itu memerlukan nilai X bar. Sudah mencari nilai X bar, mencari nilai tengah. Ketika kedua-duanya sudah dapat, baru kita dikurangin. Sudah dikurangin, baru kita mencarikan FI dikali XI atau nilai tengah dikurang X bar, tapi dipangkatkan 2 terlebih dahulu, baru dikalikan dengan F. F yang ini ya. Oke, langsung saja. Berarti kita di sini mau mencari nilai tengah terlebih dahulu. Kan kita harus mencari X bar. X bar ini kan rumusnya seperti ini. X bar atau nilai rata-rata itu sigma F dikali XI dibagi dengan sigma F atau jumlah N nya tadi ya. Nah, baik teman-teman, berarti kita di sini mencari nilai tengah dulu, nilai titik tengah. Oke, ini bisa teman-teman lihat. Ini kita mencari nilai titik tengah dulu. Nilai titik tengah ini data nilai 80 ditambah 83 ini dibagi dengan 2. Maka 80 ditambah 83 dibagi 2 itu 81,5. Terus 84 ditambah 87 dibagi 2 itu 85,4 nih bisa kita lihat. Tadi kan intervalnya adalah 4, berarti semuanya ditambah 4 semua aja ini. Enak nih. Tadi kan intervalnya sudah kita ketahui itu. Intervalnya adalah 5 terus 4. Jadi itu jenis 93,5 terus 97,5
terus 101,5, terus 105,5, dan yang terakhir adalah 109,5. Semua kan intervalnya ditambahin 4 semua. Oke, ini udah. Sekarang kita kalikan F dikali dengan XY atau nilai tengah. Ini. Nah, ini teman-teman. Jadi kita nanti mencari ini. Setelah kita mencari nilai tengah tadi, maka untuk menentukan X bar ini, kita mencari FI atau nilai frekuensi ini dikalikan dengan XI atau nilai tengah ini. Nah, maka kita kalikan 5 dikali 81,5. Itu hasilnya adalah berapa? 5, 25, 2, 7, 40. Berarti 407,5. Terus di sini adalah 513, 358, 748, terus 975, 406, 1055, dan terakhir adalah 328,5. Oke, udah didapat nih. FI dikali XI adalah 328,5. Maka kita jumlahin semua ini. Sigma dari FI dikali XI itu sama dengan 4791. Oke, udah dapat. Kita masukkan di nilai ini. Sigma F I dikali XI atau nilai tengah itu adalah 4791 dibagi sigma F nya jumlah yang ini. Tadi kita udah cari dengan jumlah ini adalah berapa N nya? 50. Jadi 4791 dibagi 50 itu 95,82. Oke, X barnya udah dapat ya. Nah, sekarang kita kerjain nih. Ini kan standar deviasinya adalah XI nilai tengah itu dikurang dengan X bar atau nilai rata-rata. Setelah itu dipangkatkan 2 baru dikali dengan F. Makanya di sini kita mencari terlebih dahulu adalah XI dikurang X bar. Oke, X barnya diingat ya. X barnya adalah 95,82. XI-nya ini nilai XI. Berarti kita langsung tadi didapatkan bahwasanya min 14,32. 81 dikurang 95,82 itu min 14,32. Terus 85 kurang 85,4 dikurang 95,82 itu min 10,32. Terus 89,5 dikurang 95,82 itu adalah min 6,32. Terus di sini 93,5 dikurang 95 itu adalah 2,32. Terus di sini 97,5 dikurang 95 berapa nih? 97,5 dikurang 95,82 itu jawabannya 1,68. Terus ini 5,68, ini 9,68, terus 109,5 dikurang 95,82 itu hasilnya 13,68. Oke, ini udah kita dapatkan. Lanjut kita kalikan yang ini. F nilai yang ini kita kalikan dengan yang ini. Tapi sebelumnya yang ini kita pangkatkan 2 terlebih dahulu. Ini kan ada pangkat 2 nih. Maka 14,32 pangkat 2 itu terus dikalikan 5 itu hasilnya 1025,312. Terus yang ini 10,532 dipangkatin 2 terus dikali dengan 6 itu hasilnya 639,144. Terus ini 159,7696.
Terus min 2,32 dipangkatin 2 dikali 8 itu hasilnya 43,599,592. Terus 1,68 dipangkatin 2 dikalikan 10 itu hasilnya adalah 28,224. Terus 5,68 dipangkatin 2 dan dikalikan 4 itu hasilnya 129,0496. Terus berapa lagi ini? 9,68 dipangkatin 2 dikalikan 10 itu hasilnya 937,024. Oke, selanjutnya 13,68 dipangkatin 2 dikalikan dengan 3 itu hasilnya 561,4272. Oke, sigma dari F dikali XI dikurang X bar pangkat 2 itu adalah di sini ya sama dengan 3522,88. Oke, ini hasilnya. Bisa teman-teman lihat. Kalau itu udah selesai, tinggal kita masukkan ke rumus standar deviasi atau simpangan baku. Kita buat ulangnya di sini rumusnya. S, simbolnya itu S, sigma Fi XI dikurang X bar pangkat 2 terus dibagi dengan jumlah seluruhnya atau N ya. Berarti di sini akar dari 3522,88 dibagikan 50. Berarti di sini akar 70,4176. Maka hasilnya adalah 8,391. Oke, paham? Jadi untuk standar deviasi ini kita harus mencari terlebih dahulu nilai titik tengahnya, titik tengah dari data kelompok ini. Setelah itu baru kita kalikan titik tengah tadi dengan F-nya atau frekuensinya, maka didapatkan seperti ini. Gunanya apa? Fi dikali X kita di nilai frekuensi dikali titik tengah itu gunanya untuk kita mencari X barnya. Nah, karena rumus standar deviasi ini adalah sigma dari Fi dikalikan kuadrat dari nilai titik tengah dikurangi rata-rata dibagi dengan N atau jumlah frekuensi yang tadi. Nah, setelah ini dapat, maka kita langsung aja buat di sini. Fi nilai yang ini dikalikan kuadrat dari yang ini. Jadi yang ini kita kuadratin terlebih dahulu. Setelah itu baru kita kalikan dengan F. Nah, setelah ini udah selesai, jadi ini enak nih. Kalau ini udah ketemu, berarti kita langsung mencari akarnya saja ini. Ini kan sudah dapat nih, bahwasanya 3522,88 dibagi 50 jumlah N-nya tadi, F-nya tadi ya. Kita kan menghitungnya pakai bukan frekuensi kumulatif yang tadi. Maka didapatlah simpangan baku atau standar deviasinya adalah 8,391. Oke. Teman-teman, selanjutnya ini kita akan membahas bagian 3, yaitu kemiringan dan keruncingan data kelompok. Ya, kita menggunakan data kelompok tadi ya. Di sini yang seperti tadi nih hingga XI nilai tengah dikurang dengan X bar. Oke, di sini kita akan membahas kemiringan dan keruncingan dari data kelompok yang tadi, yang sudah kita cari tadi, simpangan bakunya. Oke, kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu kemiringan. Kemiringan itu rumusnya adalah X bar dikurang modus dibagi simpangan baku atau standar deviasi. Jadi di sini kita memerlukan X barnya atau rata-ratanya dan modusnya. X barnya tadi kita sudah diketahui, simpangan baku atau standar deviasinya juga pun sudah kita ketahui tadi. Dan sekarang kita akan mencari modus terlebih dahulu. Oke, sebelum kita lanjut ada beberapa catatan nih untuk menentukan kemiringannya. Jadi
Jika kemiringannya itu jika kemiringannya itu lebih besar daripada 0, maka distribusi datanya miring ke kanan atau bernilai positif. Jika kemiringannya itu kurang dari 0, artinya negatif, maka distribusi datanya miring ke kiri atau landainya itu ke kiri. Sedangkan jika kemiringan sama dengan 0, maka distribusi datanya adalah simetris. Itu adalah beberapa catatan yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Oke, diketahui bahwasanya tadi rata-ratanya sudah kita ketahui 95,82 dan standar deviasi atau simpangan bakunya adalah 8,391. Oke, sekarang kita akan mencari nilai modusnya. Jadi nilai modus ini adalah tepi bawah atau biasanya tadi kan kita memakai LO, batas bawah, bisa juga ini tepi bawah. Itu ditambah dengan D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali dengan interval I. Jadi D1 ini apa? D1 ini adalah hasil pengurangan frekuensi modusnya, frekuensi yang sering munculnya dengan dikurangkan kelas sebelumnya. Sedangkan D2 ini adalah frekuensi modusnya dikurangkan dengan kelas setelahnya. Oke, lanjut. Kita melihat tepi bawah. Kita lihat terlebih dahulu datanya di sini. Di sini kita lihat frekuensinya yang paling sering muncul adalah 11. Artinya ini. Ini adalah modusnya di sini. Oke. Sudah paham? Sekarang kita mencari tepi bawah. Tepi bawahnya tuh ini 104 dikurang 0,5. Berarti 104 dikurang 0,5, maka jawabannya adalah 103,5 ditambah D1 itu nilai frekuensinya tadi adalah 11. Tadi kan D1 tadi adalah nilai frekuensi dikurang dengan kelas sebelumnya. Berarti 11 dikurang 4 berapa? Ya, pinter. Artinya 7 per D1-nya tuh tetap 7 kan, D1-nya 7 terus ditambah D2. D2 tadi apa? D2 tadi frekuensinya dikurang dengan kelas setelahnya. Artinya 11 dikurang 3. 11 kurang 3 dapatlah 8. Dikurang interval yang tadi adalah 4. Oke, sampai sini sudah jelas. Jika ini sudah jelas, maka kita langsung saja eksekusi. Ya, kita eksekusi ya. Jadi 103,5 ditambah yang ini tadi dapatnya 7 dibagi 15 dikali 4, berarti jawab 1,867. Maka ini hasilnya adalah 105,367. Dapatlah modusnya seperti ini. Sekarang kita akan menentukan kemiringan. Kita garis ya di sini ya, nggak apa-apa ya. Oke. Kemiringannya itu kemiringan atau ini simbolnya yaitu X bar atau rata-rata dikurangi modus dibagi dengan simpangan baku atau standar deviasi. Tadi berapa? Rata-ratanya adalah 95,82 dikurang modusnya tadi berapa? 105,367 dibagi simpangan baku. Simpangan bakunya tadi berapa? Yang sudah kita cari di awal tadi 8,391. Maka ini 95 dikurang 105,367 ini hasilnya adalah minus 9,547 dibagi 8,391, maka jawabannya adalah minus 1,137. Nah, ini tadi nilai kemiringannya yaitu kurang dari 0, ya kan? Kurang dari 0, maka distribusi datanya miring ke kiri. Artinya landainya ke kiri ya. Gini berarti berarti di sini gambarnya. Oke. Oke, teman-teman, tadi sudah kita membahas kemiringan. Sekarang kita lanjut ke keruncingan. Ya, keruncingan. Sekarang kita bahas ke keruncingan.
Jadi rumus keruncingan ini seperti ini. Alfa 4 yaitu seper N dikali sigma F dikali nilai tengah dikurang dengan X bar atau nilai rata-ratanya pangkatin 4 dibagi dengan S pangkat 4 atau apa standar deviasi atau simpangan baku. Maka didapatlah sigma F ini dikalikan pangkat 4 dari XI dikurang X bar atau nilai rata-ratanya dibagi N dikali S pangkat 4. Ini tadi jumlah frekuensinya ya, sudah kita cari tadi jumlah frekuensinya itu 50 tadi kan. Nah, sebelum kita lanjut menyelesaikan soal tersebut, di sini akan saya kasih beberapa catatan nih. Yang pertama itu ada catatan ketika alfa 4-nya itu lebih dari 3, maka bentuknya itu seperti bentuknya itu leptokurtis. Leptokurtis itu artinya apa? Artinya puncaknya sangat runcing ini. Ini puncaknya sangat runcing. Setelah itu jika alfa 4-nya kurang dari 3, maka bentuknya platykurtis atau puncaknya agak ini ya, kurang K ini, sorry. Ini agak datar atau merata. Sedangkan ketika alfa 4-nya sama dengan 3, maka bentuknya mesokurtis atau puncaknya tidak begitu runcing seperti gambar ini ya. Tidak begitu runcing ini gini kan. Nah, gini ya. Ini oke. Oke, lanjut. Jadi ini kita memerlukan adalah ini. Kita ini memerlukan XI, X bar dikurang rata-rata pangkat 4 dikalikan dengan sigma F. Sigma F dikali XI dikurang X bar dipangkatin 2 nih. Jadi tabel tadi ini udah saya carikan ini nilai titik tengah dikurang dengan rata-rata dipangkatin 4. Ini hasilnya. Yang pertama itu 42.050,5879 ini dan dikalikan dengan F-nya berapa? 5. Jadi 210.252,939 ini teman-teman bisa lihat ya. Maka didapatkanlah sigma dari seluruhnya tadi adalah sigma F dikali XI dikurang X bar pangkat 4 itu adalah 490.806,363. Oke, selanjutnya langsung kita masukin ke rumus maksudnya, sorry. Jadi keruncingan atau alfa 4 itu sama dengan sigma F XI dikurang X bar pangkat 4 terus dibagi N dikali S pangkat 4. Perlu diketahui bahwa N-nya tadi itu 50 ya. Terus S-nya itu atau simpangan baku atau standar deviasinya itu adalah 8,391. Oke, udah jelas ini. Kita masukin nilainya tadi berapa di situ? Itu 490.806,363. Nah, berapa? 490.806,363 dibagi 50 dikali simpangan baku atau standar deviasinya dipangkatin 4 nih, 8,391 pangkat 4. Nah, jadi maka didapatkan 490.806,363 ini apaan ini? Oke. Dibagi berapa ini hasilnya dipangkatin 4 dikalikan ini, maka hasilnya adalah 247.870,526. Maka di sini jawabannya ada 1,980. Oke, maka keruncingannya lambda 4-nya adalah 1,980. Artinya alfa 4-nya ini kurang dari 3 ya kan. Jadi alfa 4-nya itu kurang dari 3. Maka gambarnya seperti ini. Gambarnya platykurtis.
platykurtis itu puncaknya agak datar. Nah, gini. Ini adalah platykurtis. Oke, udah paham ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Itulah tadi beberapa penjelasan tentang jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, terus standar deviasi simpangan baku, dan yang terakhir ini adalah kemiringan dan keruncingan. Mudah-mudahan berkah. Amin.